sesuai dengan kepercayaan Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan masih mempercayakan pelayanan ini kepada kami, dan kami boleh siap untuk melakukannya. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kuasa-Mu dalam kami menjalankan setiap peran kami masing-masing dalam pelayanan kami. Apapun peran kami Tuhan, kami tidak mau tanpa Tuhan besertai kami. Karena itu kami akan membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kuasai kami dalam berbagi dan pelayanan akan silih berganti dan angkat pada malam ini. Tuhan memberkati seluruh keluarga yang berduka, dan pelayanan kami malam ini hadir menjadi penghiburan bagi mereka. Tuhan memberkati seluruh sidang pemberitaan. Amin. Selamat pelayanan. Bunga kadangku bukuha salamak sidangmu, salamak mabungi lako kita mentuk solanasam, tu pada rampo tamarante, terampak pon nawai mata, terampak kamasusan, bilang na dan na kamatian. Abang wina susito nang latontong kii, umpudi umpakala abi iya tiyo na puang, bilang na tapatongan to kumua, puang ia mau umpak beni ya te katuan ya te sia di ya duka tu yona unalai sule kenalan bi mi watuna ia mau tong ki umpudi umpak kala bi puang belan na ia tu yona puang na tu apa sia puang na duka mateta ukua tabe lapo olona tomeng karang na puang bapak pendeta ibu pendeta guru injil penatua diaken lalan namai gereja kibait sia keren nibu tunna yo mai batu pira-pira kombongan salok na puang kukua tabe lako toman tomak parenta keren ni mak yoren lan tema bungi to temo lalan na te tondok yate labu tunna yo mai batu pira-pira bak kana lembang kukua tabe lako kayang kalan dona tondok lambak layu punapang leon tabe lako toron nindo toron nambe sia tabe lako kita mintuk solanasam pada rampung orang waktu temo minta penyampaian dari pemerintah setempat. Yang keempat, ungkapan hati dari keluarga. Yang kelima, pengumuman, dan yang keenam, penutup. Itulah beberapa rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu ibadah kepada hamba Tuhan yang akan memimpin. Kami persilakan. Shalom. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tenang, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita menyanyi satu pujian, kekuatan serta penghibur. Coba Tuhan satu silakan berdiri. Tiap hari
bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Oleh karena penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan senantiasa kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan saat ini, bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kami bersama-sama untuk datang di pelataran duka di tempat ini, bersama-sama menyembah, memuliakan Tuhan, saling menghibur. Untuk itu ya Tuhan, ibadah penghiburan yang kami lakukan pada malam hari ini, dari awal hingga selesainya, kami mohon kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita lanjut dalam pujian kita. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ludia Balo, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 105, Penebus yang Terindah. Kita nyanyikan yang pertama, kedua, dan ketiga. dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah pencipta langit bumi, laut dan segala isinya, Allah sang pemilik kehidupan kami. Di tempat ini, di pelataran duka, bersama-sama dengan keluarga besar yang sedang berduka, bersama dengan jemaat Tuhan, bersama dengan masyarakat, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mempersembahkan hormat kami, syukur kami, sebab kami percaya kami ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Sekalipun kami ada dalam suasana yang diliputi dengan duka cita, tetapi bagi kami umat ketebusan-Mu, kami sangat sadar bahwa tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Karena itu Tuhan, kami bersyukur saat ini bahwa kami ada kesempatan
untuk kami boleh berkumpul bersama, secara khusus boleh menghiburkan, menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain di dalam penyembahan kami kepadamu. Sebagai tanda kesadaran kami bahwa dalam segala situasi tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Karena itu dalam duka cita yang sedang kami alami bersama, kami datang di sini untuk kami menghiburkan satu dengan yang lain. Demikian juga kami dapat merenungkan arti kehidupan kami, bahwa kami ada di dunia ini hanya sementara saja. Bagai kami musafir atau kami hanya merantau dalam batas waktu yang sangat singkat. Tetapi ada sebuah jaminan bagi kami bahwa kami sedang dalam perjalanan kami menuju ke rumah Bapa dalam keabadian. Karena itu di tempat ini Tuhan, kami pun bersama-sama dapat merenungkan akan kehidupan kami dengan memohon pertolongan daripada-Mu. Engkau terus kuatkan dan teguhkan kami, mampukan kami menjalani hari-hari yang ada dengan bijaksana dalam penantian kami, sama seperti yang Engkau telah lakukan bagi kekasih almarhum yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami. Bapa di surga, sepanjang ibadah penghiburan yang kami lakukan malam ini, kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami, menguasai kami setiap pribadi, memberi kami hati yang tertuju hanya kepadamu dalam penyembahan ini, sehingga apapun yang kami buat menyenangkan Tuhan dan mendatangkan kebangunan rohani bagi kami semua, meneguhkan kami dalam iman kami kepadamu. Kuasai lokasi ini, segala sesuatu yang berpotensi untuk mengganggu kami, kami mohon di dalam nama Yesus Tuhan, jauhkan semuanya. Dan kiranya Engkau mengurapi setiap hamba-Mu yang Engkau pakai dalam pelayanan, pakai menjadi alat berkat-Mu yang baik. Demikian dengan setiap fasilitas yang digunakan, kami mohon Engkau pun memberkati, boleh mendukung kami dalam sepanjang penyembahan yang kami lakukan saat ini. Kami mohon Tuhan Engkau terus memberkati anak cucu dari almarhumah. Engkau terus kuatkan, Engkau hiburkan mereka dalam menghadapi duka ini, melalui firman Tuhan yang disampaikan, melalui setiap doa yang dinaikkan, melalui setiap puji-pujian. Kiranya itu dapat membawa penghiburan bagi mereka semuanya. Demikian juga dengan kehadiran semua jemaat Tuhan, bahkan masyarakat, keluarga besar, itu akan menjadi bahagian penghiburan bagi keluarga besar yang sedang berduka. Demikian Tuhan kami berdoa, besok lusa setelah selesai pemakaman jenazah almarhumah, anak cucu, keluarga besar yang akan kembali ke tempat masing-masing, juga kami mohon penyertaan, pemeliharaan Tuhan untuk mereka, sehingga nantinya walaupun akan berada di tempat yang berbeda,
tetapi mereka semua tetap dikuatkan, diteguhkan. Mereka akan terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa jika ada dari keluarga yang berencana untuk baru mau datang, entah besok atau lusa, kami mohon Tuhan membuka jalan bagi mereka. Tibahkan dengan selamat untuk bersama-sama saling menghiburkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah penghiburan yang masih akan dilaksanakan besok malam di tempat ini. Juga ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah pada hari Senin. Kami serahkan kepadamu. Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Semua boleh terlaksana dengan baik. Bahkan cuaca yang cerah kami terus mohon kepadamu. Engkau aturkan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang ada di lingkungan ini. Pemerintah kami di kelurahan ini ataupun di daerah kami Tanah Toraja. Kami mohon Engkau menolong, memberkati. Karuniakan terus hikmat yang daripadamu dapat memimpin daerah kami dengan pimpinan yang daripada Allah sendiri. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk pemilihan bupati pada bulan November mendatang. Kami mohon Tuhan tolong selama persiapan Engkau campur tangan, Engkau karuniakan keamanan bagi kami. Dan sampai pada waktunya kami percaya bahwa Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, dan akan terpilih bagi daerah kami seorang pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang Tuhan mau pakai buat kemajuan daerah kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk rangkaian ibadah kami malam ini. Tuhan bersama kami. Inilah pengucapan syukur kami. Ini permohonan doa syafaat. Semuanya kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama dari Persekutuan Kaum Pria Gereja Kibai Jemaat Paku Makale, yang kedua dari keluarga. Secara berturut-turut kami persilakan. Center. Langkah masusangku
Tanami talinga sarabudangku, mirinding palana yumayu alinku, patudu mo tulalan ulai. Uang perangi miala masena, patudu mo udau paporayami, mirondong na unturu parentami, pasomboan mo kamasokan nami. Lama susah masana kamu mana tupuan, ya kebondongi pedangku ditandai tulalanku, dan di pala narai puang bertumbuh Parinaya kuat, lenti lindunganku, petiungan tontong saela tona. Uang perangi miala masena, patudu mo udau paporayami, mirondong na unturu parentami, pasomboan mo kamasokan nami. Lama susah masana kamu mana tupuan, yang kebondongi pedangku mitandai tulalanku, tapi paman harai kuang parinaya puang, lenti lindunganku, pentiongan tontong saela kona. Lepas susah masana kamu mana tupuan, ya kebondongi pedangku mitandai tulalanku, dami pala narai puang untuk wokoi olomi, marinaya puang, lenti lindunganku, pentiongan tontong saela kona.
Nasi bunda. Nombi mamabang siya mo kupiris. Kita dihiburkan lewat pujian yang telah dipersembahkan kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan yang akan meneguhkan kita dalam duka cita yang kita alami. Sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Firdaus. Bapak Ibu yang memungkinkan untuk berdiri, mari kita berdiri. Sebelum kita menyanyi satu pujian yang mengatakan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang kami muliakan, kami agungkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di malam hari ini Tuhan, kami berkumpul di pelataran duka di dalam menyembah, mengagungkan dan memuliakan Tuhan dalam ibadah penghiburan. Dan di tengah-tengah ibadah penghiburan kami akan membaca, kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan akan memampukan kami, sehingga tatkala kami membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, kebenaran ini akan menjadi bahagian kami masing-masing, akan menjadi pedoman, akan menjadi tongkat dan menjadi suluh di dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga tatkala kami ada di muka bumi ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan demikian tatkala kami meninggalkan dunia, kami akan beruntung, kami berbahagia, karena kami menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, hamba-Mu yang akan menguraikan dan menjelaskan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu Tuhan untuk dapat menjelaskan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua
mendapat berkat-berkat rohani melalui kebenaran firman-Mu, khususnya kepada semua anak cucu dan seluruh keluarga yang berduka akan mendapatkan penghiburan melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami Bapa, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam dan selamat bertemu. Saya ucapkan kepada anak cucu yang sedang berduka dan seluruh rumpun keluarga. Selamat bertemu kepada hamba-hamba Tuhan. Selamat bertemu kepada jemaat Tuhan, seluruh handai tolang yang sempat hadir malam hari ini dalam ibadah penghiburan. Sekalipun kita berada di tengah duka cita, tetapi kita selalu menaikkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan, kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena anugerah dan pemeliharaan yang senantiasa kita nikmati dalam kehidupan kita. Dan terima kasih untuk kesempatan ini dapat menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa saya bukan gembala sidang di Gereja Kibait Jemaat Paku, tetapi anggota jemaat Gereja Kibait Jemaat Paku. Saya anggota. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya melayani Tuhan sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Kibait Mekale. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan yang ayat ini sudah sering kita baca, tetapi saya akan mengulangnya dan akan kita berusaha untuk memahami apa maksud firman Tuhan pada malam hari ini. Dan itu akan menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan menjadi makanan rohani kita. Mari kita membuka kitab Mazmur. Kitab Mazmur nomor 90 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Mazmur nomor 90 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan demikian. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Laporan dan nama tu waktu pira-pira ayat kadang napong matua tu mangka kubasa lante atu totemo lante la tapelalan lan bisa garon kada waktu biasa terperangi tema sadar akan kerapuhan atau sadar akan keterbatasan kita sebagai manusia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita manusia ini pada dasarnya terbatas.
pada dasarnya kita ini rapuh. Dan dalam keadaan itu, tatkala kita kembali kepada firman Tuhan, tatkala kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat dalam sebuah bagian pemahaman bahwa dalam keadaan kita yang terbatas, dalam keadaan kita yang rapuh karena berbagai keadaan, kita melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kekal. Dan dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita akan memikirkan sebuah pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan. Mengapa orang mengalami kematian? Saya ulang pertanyaan ini, dan kiranya itu akan menjadi sebuah pertanyaan perenungan kita di sepanjang perjalanan kehidupan, karena kematian itu adalah sebuah fakta. Saya ulang, kematian adalah sebuah fakta terjadi. Kita yang masih hidup, kita belum mengalami kematian. Orang tua kita yang sedang ada di peti, itu yang dia sudah alami. Dan muncullah pertanyaan, mengapa ada kematian? Saudara-saudara, dalam keadaan itu kita akan merasa rapuh, merasa terbatas. Tetapi tatkala muncul pertanyaan itu, kita akan melihat dalam bagian-bagian Alkitab, teks-teks Alkitab menguraikan, khususnya bagian ayat Alkitab yang kita baca tadi. Dalam ayat yang ketiga dia katakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Itulah kematian. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita melihat dalam kitab Kejadian apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19. Dia bilang begini, dengan berpeluh engkau akan menyembuh, sebab dari situlah engkau diambil. Mengapa ada kematian? Itu pertanyaan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya kematian itu adalah akibat karena pelanggaran manusia, tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dalam Alkitab dicatat bahwa pada Kejadian pasal 2 ayat 9 ada 2 makanan yang akan dimakan oleh manusia pada waktu Tuhan membentuk Taman Eden. Dalam ayat yang ke-9 Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon di bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, yaitu apa? Pohon kehidupan. Ada makanan untuk kehidupan manusia Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi ada satu pohon juga yang ditumbuhkan oleh Tuhan, yang dibuat oleh Tuhan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon yang pertama, pohon kehidupan, itu yang akan menjadi makanan manusia. Tetapi pohon yang kedua, itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dalam ayat yang ke-17 pasal 2 dikatakan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya, sebab pada waktu engkau memakannya, dalam ayat itu firman Tuhan mengatakan, pastilah engkau akan mati. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada waktu Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, apakah dia langsung mati? Tidak. Yang dimaksud kematian di sana ialah namanya kematian rohani, yaitu terpisahnya manusia dengan Allah. Sebabnya datang Allah mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Aku takut, aku bersembunyi, aku takut. Dia tahu bahwa dia sudah berdosa, dia sudah melanggar. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, akibat pelanggaran inilah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, akhirnya
manusia mengalami perpisahan antara manusia dengan Allah. Dan ada kematian yang kedua yang dialami, yaitu kematian, namanya kematian jasmani, yaitu terpisahnya manusia, terpisahnya tubuh dengan jiwa. Itu kematian jasmani. Ada, tapi dikatakan dalam firman Tuhan, dia tidak mati, tapi dia diangkat oleh Tuhan. Itu Henok. Dalam kitab Kejadian, ayat penderitaan, kesukaran, sebab berlalunya buru-buru, dan ayat itu dikatakan, lalu kami melayang lenyap. Musa bilang 70, kalau dia kuat 80. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu yang sudah 80 tahun. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil. Saya baru umur 49, berarti kalau Tuhan kasih umur 70 tahun, saya masih hidup 21 tahun. Tapi saya tidak tahu. Biasa doakan dia atau matang-matang-nana. Biasa doakan dia alam matuanna. Jadi, demi kowe ku siapa ku 70 tahun nanti, siapa ku lamate, indeh tandai. Terus aku 49, jadi tandai. Karena metamu puang dobongi ke sudah laku banua. Kita tidak tahu. Tapi saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, itu sebabnya dalam bagian ini bahwa manusia itu yang doa tadi disebut dia kita seperti musafir. Torampur ki mabongi, ya telino dalam bahasa Toraja dia bilang ya telino pak bongiarri, lino pak bongianri, satu beri. Karena kami sok gandang batu sangat tuh di. Biasa bertingkat-tingkat, satu di sangat tuh di, gitu. Itu katanya bahasa Inggris, ada tingkat-tingkatannya. Jadi saya teman-teman ke masalah nasang itu digambarkan seperti musafir, tapi dalam firman Tuhan itu digambarkan dalam ayat yang kelima seperti mimpi. Kita bermimpi. Atau seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Tetangga-tangga itu. Itu berarti saya mau tekankan di sini ialah hidup adalah sebuah waktu, berjalannya waktu. Waktu kita dikandung lalu kita lahir menjadi anak-anak, menjadi anak remaja, pemuda, dewasa. Mungkin Tuhan karuniakan umur yang panjang menjadi tua, 70 tahun, 80 tahun, ada yang 90 tahun, ya, seperti itu. Tapi pada akhirnya kita akan dipanggil Tuhan. Jadi andi ni kowe anak kata takut kita Pak Pendeta, nanokan amate, naik amate. Mungkin kita tahu ceritanya lagi pada ada. Katanya dia tidak mau mati lalu dia pergi mencari kehidupan. Tang mati ya, mungkin seperti itu gambarannya. Oh, dia pergi mencarinya dan carinya, pada akhirnya dia juga mati. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, doa Musa dalam kitab yang kita baca tadi, kitab Mazmur, dia bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimanakah itu hati yang bijaksana? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tadi saya sudah menyinggung dalam ayat 1 dan ayat yang kedua dia katakan, Tuhan adalah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Allah kita kekal. Allah kita tak berawal dan tak berakhir, yang melindungi, memelihara kita. Ini yang harus kita pikirkan, bahwa Allah yang kekal, yang tak terbatas dengan waktu. Tidak ada yang membatasinya dengan waktu. Sehingga kehidupan itu berbicara tentang waktu. Setelah kehidupan kita akan mengalami namanya kematian. Tapi tidak sampai di situ, tidak stop pada kematian. Ya bilang, yang tamate mo, otak mo itu, ganda mo itu. Itu pemikiran oleh para
orang-orang filsafat, orang-orang Yunani yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian. Tapi saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam Alkitab menjelaskan, dalam kitab Yohanes pasal 14, Yesus bilang begini. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus yang datang dari sorga, dia adalah Allah datang menjadi manusia. Dia adalah manusia yang sejati, tapi dia adalah Allah yang sejati. Lalu dia memperkenalkan, dia menyampaikan, dia sendiri yang datang dan mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Budak langinan. Tadi nama tangga kita torotolino di yan do suruga patongan nasang kimanidan tatama nasang mo suruga na taeminan. Dan duka tahu dan misa majelis singkon na tungku gembala pa. Na ko pa pendeta ko tumbari. Na ko ya ku salamasia ku sumaga mo to ku di pasalamasia. Ko ya ku josiana mo ya kuranda-randa na bangari suruga kunanay. Randan na de suruga. Dore po kade randan na suruga. Ya. Nah, itu pemikiran saja. Tapi saudara-saudara, diyakini ini merupakan sebuah keyakinan bagi kita. Terutama domi may suruga lah. Yakin na aku lah saya pokade natai ko tama domi suruga bisa mi pang apa kena untuk Pak Pendeta na kuande mo malang suruga. Ay pa kuken malang suruga. Tapi bisa duka kung nekutana, bisa duka kung makara ko. Na bisa yang pokade Pak Pendeta kalan ako mabatua. Alkitab adalah firman Allah yang menjelaskan, yang diuraikan sendiri oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi menyediakan tempat itu, dan setelah aku menyediakannya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat yang telah kusediakan bagi setiap orang yang percaya kepada. Itu sebabnya dalam kitab Yohanes pasal 3:16 dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal, beroleh kehidupan selama-lamanya, yang ada awal tapi tidak ada akhir. Ada biko kadang ni pandita tojo, kadang ni pematua yang menguraikan tentang sebuah tempat. Jadi setelah kematian ada menguraikan tentang tempat. Ada dua tempat yang disiapkan bagi seluruh manusia, tidak ada alternatif. Kaya wamu kuto pelala na surugan dan neraka. Ya, tidak ada. Hanya dua tempat. Ia memilih kepada siapa ia berkenan. Allah memberikan kepada Yesus Kristus, ini yang diselamatkan, ini yang diselamatkan, ini yang diselamatkan. Itu namanya pemilihan yang tak terbatas. Dan anugerah yang tidak dapat ditolak itu oleh gerakan roh Allah dalam diri seseorang. Sehingga muncullah dalam iman, oh iya toda iyale. Ya te kita torotolino toma doncang kita. Masakan nang batu. Odo sok gitu. Kita ini adalah manusia yang berdosa. Dan Yesus datang, dia mati di atas kayu salib. Siapa yang percaya dosanya diampuni. Dan dia akan memperoleh hidup kekal. Tapi hidup kekal di bumi belum ada di bumi ini. Ya, hidup selama-lamanya, tidak ada. Nanti setelah datang di awan-awan Yesus Kristus, bunyi sangkakala, orang yang mati akan dibangkitkan. Orang yang masih hidup akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, dan dia akan naik. Disitulah namanya pernikahan anak domba Allah. Pernikahan anak domba Allah itulah di mana kita meyakini bahwa itulah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Itu sebabnya seorang namanya Thomas berkata kepada Yesus, "Nah, kami tidak tahu jalan ke situ." Lalu Yesus bilang, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku mau tetu lalan, aku mau tetu katonganan, aku mau tetu katuan hidup."
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada dua dosa yang tidak bisa diampuni. Ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa menghujat dan dosa mendukacitakan roh. Dosa mendukacitakan roh ialah dosa yang orang percaya, sudah percaya kepada Yesus, tapi dia buat diampuni. Berzinah, berdusta, mencuri, bisa diampuni. Tetapi dosa menghujat roh, Roh Kudus sudah menggerakkan, percaya kau Yesus, percaya kau Yesus diselamatkan. Tidak. Akhirnya sampai dia mati, dan dia tidak percaya Yesus sampai dia mati, itu namanya dosa menghujat roh. Dan akhirnya dia akan mengalami kebinasaan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, waktu ini belum terlambat. Tapi pernah yang terlambat. Yang tertupa, sekarang kita oleh gerakan roh kita percaya Yesus. Percaya kepada Yesus. Kalau kita sudah mati, biar bagaimanapun orang mendoakan kita, kita tidak akan diselamatkan lagi. Karena keselamatan itu bersifat pribadi. Bersifat pribadi. Saya diselamatkan, saya percaya oleh gerakan iman di dalam Roh Kudus. Saya percaya. Kalau anak saya tidak percaya, istri saya tidak percaya kepada Yesus, dia akan mengalami kebinasaan. Kalau orang tua saya tidak percaya kepada Yesus, kalau saudara-saudaraku tidak percaya Yesus, engkau akan mengalami kebinasaan. Lalu ada pertanyaan. Biasanya ada pertanyaan. Yaitu hamba Tuhan biasa mekutana ke sini misa tahu. Yakin nalaya nalang bimatuna musule laku pematua atau meninggal mati. Apakah engkau yakin masuk surga? Ain dan tiro surga. Dia mereka minta madomai surga Pak Pendeta. Oh, itu berarti dia menolak. Tapi saudara-saudara, saya yakin saya masuk surga karena saya percaya Yesus. Orang-orang itulah yang diselamatkannya. Yang kedua, dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12, saya akan baca. Ini karena tidak dibatasi jadi. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12, dia bilang begini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tadi kita dipilih, ditetapkan, diselamatkan tanpa syarat. Yang diberikan Allah kepada Yesus, dan anugerah itu tidak bisa ditolak. Dan dalam bagian itu dijelaskan tentang sebuah ketekunan orang-orang kudus. Tapi yang dijelaskan tentang ketekunan orang-orang kudus, makadin dikwa berarti perbuatan baik bisa menyelamatkan. Tidak. Saya mau tegaskan, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Tapi mengapa kita berbuat baik? Karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan di dalam Yesus, kita berbuat baik. Dan ketekunan di sini berbicara tentang yang namanya dalam bahasa teologi providensia, pemeliharaan Allah. Apa yang Allah pelihara dalam kehidupan orang-orang percaya agar dia menjadi orang-orang kudus yang tekun, orang-orang kudus yang setia melakukan perintah Allah dan setia di dalam beriman kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Tadi saya sempat menyinggung tentang seorang yang diangkat hidup ke surga. Salah satunya Henok. Ada dua sebenarnya. Yang satu namanya Elia, Nabi Elia. Tapi Henok dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa selama 300 tahun ia hidup bergaul dengan Tuhan. Sisa mana karak pematua. Ya. Dalam keadaan seperti itu menjelaskan tentang bagaimana Henok tidak mengalami kematian dan dia diangkat.
tapi jangan menjadi sebuah pertanyaan Allah. Sisa menentong hukum atau teku alami kematian. Apa yang bisa kita pahami di sana? Ialah bahwa dalam providensi Allah, dalam pemeliharaan Allah itu, Ia memelihara umatnya, Ia memelihara orang-orang percaya. Sehingga apa yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Petrus ialah supaya kamu tidak bercacat celah menjelang kedatangan Kristus. Karena ada banyak pengaruh, ada banyak tantangan yang akan menantang kehidupan iman kita kepada Yesus. Apa yang bisa mempengaruhi kehidupan iman kita kepada Yesus? Ada banyak hal. Keadaan-keadaan dunia ini, keadaan-keadaan di mana ada pengaruh-pengaruh yang membuat kita goncang, membuat iman kita tidak lagi kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, oleh pemeliharaan Allah itulah dalam kekekalannya Ia memelihara umatnya hingga Ia dipanggil oleh Tuhan atau hingga Ia datang kembali pada kali yang kedua. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kehidupan kita ini singkat, apa yang harus kita pahami? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita yakini dalam kehidupan ini? Apakah kita sudah yakin bahwa kita sudah diselamatkan? Kalau kita sudah yakin diselamatkan, Allah akan memelihara kita. Toh dalam perjalanan hidup ini, kalau ada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini belum yakin tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, waktunya lah sekarang. Saya mau katakan, gereja tidak menyelamatkan, agama tidak menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan ialah kita belajar firman Tuhan, bahwa oleh gerakan roh, waktu ada gerakan roh dalam diri kita dan kita mengambil keputusan, inilah keselamatan terjadi dalam diri kita. Karena itu saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa orang tua yang telah mendahului kita ini telah diselamatkan. Tapi kalau dia percaya saat dia ada di bumi ini selama 81 tahun, ia akan menerima hidup yang kekal. Bagi kita semua, selama kita hidup di bumi ini, kita akan menerima hidup kekal di sorga yang disiapkan oleh Tuhan rumah Bapa itu, jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kiranya bagian firman Tuhan akan menjadi kekuatan, akan menjadi penghiburan di dalam kehidupan kita, bahkan akan menjadi pedoman tongkat seluruh dalam kehidupan ini, di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, kehidupan yang sisa yang Tuhan anugerahkan. Kita tidak tahu, sekali lagi saya tidak tahu, kita tidak tahu bersama seberapa kita hidup di bumi ini. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Belajarlah firman Tuhan, yakinilah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan dengan demikian kita akan berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas menjelaskan firman-Mu. Kami semua terbatas untuk memahami dan mendalami kebenaran firman-Mu. Tapi hamba mohon kiranya Roh Kudus yang tak terbatas akan menolong kami, mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, setiap firman yang kami dengar, itulah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Mari kita kembali dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam menjalani sisa hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Kepada hamba Tuhan kami mengucapkan terima kasih. Tuhan terus memberkati di dalam kehidupan, dalam keluarga, terlebih di dalam pelayanan. Saat ini Pundikasi akan dijalankan di tengah-tengah kita. Kepada majelis yang bertugas kami persilakan. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 248, Pertemuan Orang-orang Beriman. Segala orang mati datanglah kecil besar.
Bahwa tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan kepadamu di dalam penyembahan kami. Kiranya penyembahan yang kami buat malam ini Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, menjadi ukupan yang menyenangkan hati Tuhan, dan membawa berkat penghiburan bagi keluarga kami di tempat ini. Baru saja hamba-Mu berdiri mengkomunikasikan akan firman-Mu. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti, memahami, mengambil keputusan untuk tetap setia di dalam Kristus Yesus yang akan membawa kami masuk ke dalam sorga yang kekal. Dan terima kasih Tuhan, di tengah-tengah penyembahan kami, Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami pun juga dapat membawa persembahan diakonia kami. Kami persembahkan kepadamu, kiranya berkenan di hadapan-Mu, dan dengan pertolongan Tuhan dapat membawa berkat dalam kehidupan keluarga kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, persembahan kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang memungkinkan untuk berdiri, mari kita berdiri. Kita menyanyi satu pujian, Waktu Tuhan. Doa berkat nanti oleh Bapak Pendeta Firdaus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cucu keluarga yang sedang berduka, seluruh jemaat Tuhan, dan sejahtera Allah akan melingkupi kehidupan kita bersama-sama, dan arahkanlah hati kamu untuk terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus, dan di dalam tuntunan bahkan penghiburan dari Roh Kudus yang akan terus menghibur, menguatkan, dan memberkati kamu sekalian dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Silakan duduk kembali. Sampai disinilah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat malam. Saya kembalikan kepada MC.
Terima kasih, sampai di sinilah ibadah kita pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada para hamba Tuhan yang telah mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Tuhan yang kita layani, Tuhan juga yang akan memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu, sidang penghiburan dengan segala ketenangan, dengan teduh kita boleh menyembah Tuhan pada malam hari ini. Dan tentu hanya dengan berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan melalui ibadah yang kita buat pada malam ini akan mendatangkan berkat penghiburan dan juga pengajaran bagi kita sekalian. Kita akan melangkah pada bagian yang ketiga, yaitu penyampaian dari pemerintah setempat. Jikalau ada, kami persilakan. Ya, selamat mabogi laku kita masolan asal. Salam sejahtera bagi kita semua. Buat semua itu waktu di bena alam parampo himbauan jami tama parentah. Apa dolo jami to kuwa mekatabe na lako olo na Bapak Pendeta. Lalu namai jemaat Paku Makale lain dena Lion Tondok Kiring waktu untuk najomai pira-pira inan saya kukuha me katabe na lako tobara toparenge ambe patulak sialako pekandoran pekamberan lain dena Lion Tondok Kiring labutuna jome pira-pira inan jakukwa me katabe dukan alako ono na Bapa kepala BKD tu dan sisolaki lante wong ito temo jakukwa tabe lako kita masolanasan durang polante wong ito temo sisola keluarga umpogaukan itu ibadah penghiburan ukua tabe lako kita masolanasang teki kupasalanan rinding kupataleko na manangabanwa. Nah pertama-tama tu di perampol lako kita inde kelurahan Lion Tondok Kiring ukua tatontong wang pogaukan itu kasih terusan lalu tondok sia kami saran narinopannya telu tondok bisa aman tatontong pogaukan itu kami lalu tondok nah tatontong rukawang pogaukan itu kebersihan layona telu tawanon ta si misa-misa layona telu lalan talalu kampung sawete kula-kula mallo ko melodi baya-baya telu lalanta nama pinduanna dentu himbauan lo may kantor daerah melendui penyampaian jo may Pasekda ya matu masalah pajak kendaraan kodengki man itu nampai kendaraan nah dapat tawai pajakna terutama tahun 2023 saudara penyampaian lo may yaitu pajak kendaraan tahun 2023 sekitar 2M lebih
Na nagputiwa-tiri kallo ke male ka sa kota. Biasa yan na rin to masiping lo sepon ko. Biasa yati lo kendaraan menyepang punala mo sa mamata ko di siping. Maya mo to bisan paden kecelakaan. Ya mo to disampaikan laku kita kumuayan na rin itu nampuy kendaraan na tepat tabay pajana ko. Tapela-pela amin bayay. Bay na laku siapa tu potongan denda, bay siapa ni bayar denda na to te, make mamaya ki. Na di parampuduka lako kita nde keluar lion tondok kiring, ya tu PBB, tu sementara mau berjalan, dia mau yulu RT, kodeng ki Manila mamalin bayar tu pajata, ta hubungi bangan itu RT, ya RK ada tu kendek, den tu turun. Oh, ya mo to, den ki man itu keberatan keden ni telu kendek pajata ko. Tari na RT tu pakendek kina biasa RT mo disingke kemalingi matagi. Ko ya mo to tatontong pogokan itu pembayaran pajak. Narindukat tu pajak luar yan nakita nde keluar lion tondok kiring budak tu pajak luar koyan na din telu keluar kayo luparangan atau na din tu objek pajakan yang dulu ko tahubungi na wa itu pajana narindukat tu melalui WA nina din tu keden itu luar kata putus sekolah dan tu paket A, paket B dan paket C. Keden ku pertama grup kampung berkualitas Nina. Kode siap tu nomor HP dalam yang narin itu keluarga lan ikuti te paket A, paket B, salah paket C. Ko tatiro kami. Pembay pada moto kuparampol ako kita masolan asam nakukuha kurasuman atu karapasan tamasolan asam na buruan lubeng kamelo te kapinumpan lambong ito temo kukuha kurasumanga nakukuha kurasumanga dukala ko pekandoran pekamberan la inden na kita lion tondok kiring labri kalako ne kapala siya PRT tutontong bangun nala kamisaran kasih turut selalu tondok narungan lete dini marok ko loto temo kukua kura sumanga mintu na to na puang tontong pasake kung lalu rumah tangga siya lalu katuami masolanasang na kikua kami jamai kelurahan lion tondok kiring labir ke Jomai Kecamatan Makale Utara kikua turukan masussa belana kaditambayan nende Indo nene batu siul ulamai tengah-tengah na keluarga lamai kombongan lamai masyarakat kikua na puang beratontong pasake kamu lombeng kamu penghiburan nako keluarga masussa kukua kure semangat tu waktu di Bedna. Salam abongi, salam sejahtera bagi kita semua. Ako tolong tumak parenta kikua kure sumana Muhammad wa umpasaki komi dan umpanata iya tiona tugas tu napa pasangan pematua laku kalim. Selanjutnya kita akan melangkah pada bagian yang keempat yaitu ungkapan hati dari keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sostenis Sampelili. Kepada Bapak kami silakan.
Salamu bowi lako kita solanasa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe lako upo indokna, upo ambekna, te mayoren totemo. Kukua ya tu bekatabe iku laku kekon ibang tiatu te, pula sisola nak minta maaf Pak Lurah, tabe, kau sisola om Pak Lurah, sabana perkara nasang sama Pak Lurah dina, ya, kua sisola nak Pak Lurah, parampe tu bekataberan, tak laku pada ko nama-nama masang tahu simisa-misa ata ko ya tu laku parampo kada kur sumanga yo mai keluarga nama pisan-pisan nak kukua makur sumanga na secara pribadi abi nak kepercayaan te adi-adingku indoku si ambeku nak kele ite keluarga untuk parampo kada malik sang buku duang buku kada jadi aku kur sumanga udah patu kupombe na saya kupendo na saya pesulu na tu labi matuan ala naku tapi ku harus semangat kesempatan dibina anakku secara pribadi untuk lenak kelai kemum perampu itu kada kursus semangat anakku kita soranasa ya ya matu la kuwakili teh ya matu keluarga yang waktu itu membokok Hermin Seleng ya keluarga besar almarhum Martina ya Martina Seleng itu yang pertama keluarga besar Martina Seleng. Yang kedua keluarga besar Yakobus Tandiasi ya. Yang ketiga keluarga besar Martinus Salea. Jadi kuakur semangat dan seluruh rumpun keluarga yang hadir hari ini di tempat ini. Kuakur semangat tuh kepercayaan milengkan lako kami untuk parampeka. Yang untuk kupanina ia tuh laku parampe yang untuk kada kur semangat. Maafin pisan-pisan aku kuah yomi keluarga parampo kada kurang semangat lako ibu pendeta, bapak pendeta, khususnya Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia atau Kibaik ya, Jemaat Paku Mekale, dan juga karena saya tahu orang tua kita ini dan nenek kita, orang tua dari ibu kekasih ini adalah berjemaat di Gereja Kibaik Jemaat Tombang ya, jadi kikuat bersama juga ibu pendeta ya, maaf sudah tidak ada bapak pendeta ya, ibu pendeta berdua ya. Terima kasih dengan majelis gereja, utamanya majelis gereja Kibaik Jemaat Paku. Jadi kuat bersemangat tuh pelayanan di pamulana mama anak mate Indoki. Di kuakur semangat pelayanan khususnya tialu bung itu temo secara khusus di kuakur semangat lako bapak pendeta maaf pak bapak pendeta Firdaus ya, saya tahu bahwa bapak ini adalah dosen STT Kibaik Mekale ya. Kur semangat tu pelayanan mangka momi panata lako kami keluarga mulai lomi Mekale sente bung itu tema dan permohonan kita ko bapak pendeta dan ibu pendeta dan majelis gereja untuk penata pelayanan ke depan besok dan lusa, dan ada acara tambahan pada hari lusa. Mungkin ini akan dilaksanakan dilayani oleh pendeta kedua gereja ini dari Gereja Kibaik Tombang
Dan mungkin juga secara pengalaman saya bersama dengan orang tua yang akan diangkat ya, akan diangkat, yaitu nenek laki-laki dan nenek perempuan, sekaligus akan diangkat pada hari Senin dari kuburan, akan dipindahkan masuk ke dalam Patani ya. Jadi itulah permohonan kami keluarga untuk bisa mengatur pelayanan ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Pendeta, Majelis, dan Jemaat untuk mendukung kami dalam penghiburan dalam pelayanan-pelayanan ini. Yang kedua juga kami berterima kasih kepada pemerintah. Ya, terima kasih Pak Lurah yang telah memberikan wejangan atau penyampaian-penyampaian yang menjadi kegiatan kita di dalam masyarakat di Kelurahan Lion Tondok Kiring. Terima kasih Pak Lurah, atas nama keluarga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, juga kepada sangayokanya Pak Lurah dalam pemerintahan di kelurahan ini, Pak Kepala Lingkungan ya, Kepala Lingkungan dan RT dalam mendukung kami membuat tempat ibadah ini. Maka mau boyo-boyo maka maya pasal di teinan telah dinai menomba dinai sepakatana ikuakur semangat apong motorna pasake kisolanasan tu Pak Tondokan di RT apa namanya RT Allah lingkungan apa maaf ya, lingkungan Lion Tondok Kiring ya PT Barana ya, saya baru dengar, namun pun saya lahir di daerah ini ya maaf. Jadi koker semangat Pak Kepala Lingkungan, Pak RT, dan masyarakat di sini yang telah mendukung keluarga untuk menyediakan tempat ini. Dan juga kami berterima kasih kepada apa namanya Dasawisma kayak apa namanya Indo ini ya kurang semangat tuh Pak Kamayami Yuruboko. Ya, yang kami keluarga lah memfasilitasi mungkin bisa tanpa lebih kan. Jadi kukur semangat tuh Pak Kamayami Yona Boko nah bisa ki panat acara ya teh. Yang untuk kikwa kukur semangat duka lah ko petoe ada lantai tondok. Yang mau kikwa kukur semangat to paringnya, to bara, to patulak, to dukungkan lantai acara ya teh, dan semua keluarga dapat hadir untuk saling menghibur satu dengan yang lain dengan masyarakat yang ada di daerah ini. Di koper semangat tuh Pak Kamaya atau pengkerangan tu mangka mau panata untuk si petena telan kamasusan tatingayo. Nah dempatul aku parampo wakur sumana tu kayo renan tesolanasang te rampo si pakatana misa solamisa. Lah keluarga, lah masyarakat, lah mintu nah kita teteh mayore teteh mau kipokur semangat. Namun ibu dah bangun waktu mi dalam mi pokok ilusen anak tapi tonton mau kita madok ke solanasan totemo untuk si pakatana dan kamasusan niat teh. Gua kur semangat. Yang to ya si pesambayan ki misa solamisa nah bisa dipokok teh ibadah penghiburan. Yang untuk ikut bersemangat, nah laku tampak kita kada malik ikut kukuaya jadi kata indok kilan ya
secara jemaat, secara masyarakat di daerah ini dimanapun dia menata kehidupan di Makale. Kipua ya pagarikan kami keluarga Panaata ite Indoki saya lako bisa di kaburu melo dan kipua kursemangat lako hamba-hamba Tuhan tu pasambayangan ni langkatuanna saya lako tampak tuona bahkan saya lako tampak di kaburuna kipua kursemangat dan pagarikan mudah banget tuh kasalangki pagarikan kan kami keluarga dengan bermacam-macam karakter kita pagarikan napong tu pagarikan solanasang memiliki kemana-mana dan ketuan solanasang yang untuk ki parampul ako kita solanasang ya yang terakhir ya kukwa minta maaf na budak banget tutang silolongan te sabarangan yang lamilada ona mabasa terai sudah 35 tahun na mali ku tampe di tondok jadi kalau kukwa lah maamilada omo lah mabasa terai sudah budak banget tuh bahasa terai ku tanda ya hanya bahasa pasar tapi ya kukwa bersemangat aku kita sulanasan dan yang paling terakhir lako keluargaku raputanlanku maku semangaki tu kadana pong matua teman kau tarang ini na yomai kaleku misa-misana pribadi ku kuala ko siunuku adingku kakangku indoku ambeku pasti ku kuala lampenangku dan lampenanta solanasang lamorenasang ki lamalalas suruga ada amin. Ya mo to kukua tanya gereja tulang pasalama ki tanya agama tulang pasalama ki tanya duka penggauran melota tulang pasalama ki misa hari tulang pasalama ki ya mo to mapatongan la kupuang Yesu tumangka mamate do kayu sali lu sapito yo kana kasalanta natatiro tu kasalamaran katuan tontong saya lakona ya mo di sama suruga to susi tu hotbana Pak Pendeta nina semangat Taya lalang senga lawan tiro kada Tuhan surga hanya satu-satunya jalan yaitu percaya kepada Yesus Kristus yang akan mengampuni segala dosa kita untuk kita dapat melihat kerajaan surga. Saya minta perbahasanku lako keluarga 40 tahun namun mana si Bayo Lindo Yona aku 35 tahun na kumana bisa bindan din dete. Jadi yang untuk kukur semangat, oh ini pembahasan. Kukur semangat adalah Pak Pendeta tebong itu temo. Saya kinaman kadabalo, yang mau tulas surga. Oh yang mau lami nanung laku mintuk keluarga aku, tak laku pasal yang rinding, itu temo. Tu kadang pong matua, tu mangka manabianan, tauna lantai tebong itu temo. Yang mau kuah pagarina, tanan nontongan itu kadang pong matua. Kukur semangat. Selama si kamali si pakaboro saya lako tampak tuota yang tutup parang amin. Kepada keluarga yang telah menyampaikan ungkapan hati kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya ya kita melangkah pada bagian yang berikut yaitu pengumuman yang menjadi pengumuman kepada kita sekalian bahwa jika Tuhan masih memberi kita kesempatan, jika Tuhan masih berkenan, besok malam masih akan diadakan ibadah penghiburan di tempat ini, juga akan dimulai pada jam 7 malam. Ya kami mohon maaf mungkin tak kuasa nasang pemutairkan bisa tapi mau dek Bapak Susi mau keadaan to berana den patu ibadah makaren lo paku. Jadi nang letet itu masih yang tak apa sulit tak pamulai itu anak kami membantah nanti. Maupun lantai inannya teh. Jadi sekali lagi bahwa ibadah penghiburan besok malam akan dilaksanakan di tempat ini pada jam 7 malam. Dan jika Tuhan berkenan untuk pelepasan jenazah pada hari Senin, untuk jam ibadahnya mungkin besok malam baru diumumkan. Yang tujuan penyampaian bahwa kita solanasang. Saya yang memandu ibadah, memandu acara kita pada malam hari ini, jika ada yang
kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan menutup acara kita pada malam ini, kami menyatakan bahwa apa yang dialami oleh keluarga kami di sini, Majelis dan anggota Gereja Kibai Jemaat Paku Makale menyatakan kami berduka cita bersama dengan keluarga di tempat ini. Allah sumber penghiburan akan terus menguatkan dan menghiburkan seluruh rumpun keluarga. Salamat mabungi laku kita sudah nasang uang pasaki kita.